Halo teman-teman, kembali dengan saya Salsa. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat algoritma Canary Snakeboard atau KNN pada aplikasi web menggunakan Flash. Nah, untuk topik kali ini saya menggunakan topik klasifikasi kelayakan tanah dan rekomendasi tanaman menggunakan algoritma KNN. Untuk struktur VS Code sendiri saya menggunakan nama Crop Recommendation KNN yang terdapat file folder yaitu dataset, static, templates, dan appy dan lain-lain. Nah, untuk dataset sendiri saya gunakan dari Kaggle ya teman-teman. Nah, ini ada contoh input CSV juga yang saya gunakan untuk menginput CSV. Terdapat pula train model PY. Jadi train model PY ini digunakan untuk melatih model KNN dan generate grafik yang nantinya akan masuk langsung ke static di image ini ya teman-teman. Nah, ini adalah grafik-grafik yang dihasilkan dari train model PY-nya. Saya sudah menjalankan Python train model PY-nya. Di sini terdapat mode dataset, processing, dan lain-lainnya sudah ada keterangan di terminal ya. Tutorialnya nanti akan ada di readme-nya yang bisa disalin atau dilihat. Jadi tinggal turutin saja bagaimana step by stepnya. Selanjutnya adalah saya akan memerintahkan di terminal Python appy-nya untuk menghasilkan localhost atau link yang bisa diklik atau disalin. Sebelumnya ini adalah appy-nya ya. Jadi appy-nya ini untuk running website yang telah dibuat. Selanjutnya ada info tanaman yang digunakan untuk memuat format data tiap tanaman. Ada name add, name ID, deskripsi, waktu tanam, dan lain-lainnya, yang nantinya akan digunakan untuk setelah analisis ya teman-teman. Selanjutnya ada konversi petani. Jadi ini logika konversi. Jadi setiap jawaban petani itu akan dipetakan ke rentang nilai numerik. Jadi berdasarkan rata-rata statistik dari datasetnya ada N sama dengan berapa gitu. Ada pH-nya berapa gitu. Selanjutnya di folder static ada CSS, yaitu style CSS yang digunakan untuk antarmuka UI UX agar sedikit berwarna atau menarik, digunakan atau untuk pengguna ya teman-teman. Jadi ini adalah seluruh kode yang saya gunakan untuk pewarnaan dan lain-lainnya. Selain CSS juga ada JS atau script JS juga yang sama ya, sama halnya. Ini ada receipt formnya dan lain-lain. Untuk templates ada about. Buat ini saya gunakan untuk tentang atau deskripsi website saya. Ada form petani HTML. Jadi saya kan menggunakan dua metode ya teman-teman, atau dua mode. Jadi ada mode petani atau mode yang mudah untuk orang awam, dan ada juga
form teknis. Jadi form teknis itu yang digunakan untuk orang yang akan riset gitu. Jadi paham tentang pH, N dan lain-lainnya. Ada indeks itu sama aja kayak beranda, ada home-nya, result petani, dan ada result. Oke, mari kita akan klik link yang di app-nya dan buka saja. Ini adalah websitenya ya teman-teman. Tampilan dari website untuk latar terang, mode terang, ada juga mode gelapnya. Saya mendeploynya menggunakan render ya untuk kali ini teman-teman, yaitu bernama crop recommendation KNN, sama kayak nama folder VS Code nya. Karena ada kesalahan, saya perbaiki sebentar. Ini hasil yang telah saya perbaiki. Di sini terdapat gelap terang, jadi pengguna bisa memastikan aman untuk mata. Jadi bisa pilih gelap atau terang. Ada juga judulnya sesuai ya dengan topik saya. Dan pilih input, ada mode petani yang seperti saya jelaskan tadi. Ada mode ahli atau upload CSV, cara kerja sistem. Nah ini udah sesuai semua. Ada juga performa model KNN. Ada grafik-grafik dari train model PY tadi yang telah dijalankan. Jadi yang masuk ke image tadi akan masuk ke website di sini nih. Ada elbow method, akurasi, dan lain-lainnya. Untuk saya petani ini bisa ya, button-buttonnya bisa diklik, navigasinya itu bisa diklik juga tentang sistem saya, tentang website saya. Ini kan sistem rekomendasi tanaman ini kan untuk melihat kelayakan tanah. Jadi untuk rekomendasi nanti tanamannya akan ditanamkan apa, ada caranya juga, atau tutorial, datasetnya, informasi tugas saya, teknologinya, semua ada di about ini atau tentang. Oke, masuk lagi ke beranda. Saya akan ke mode petani terlebih dahulu, yang digunakan untuk orang awam yang kurang paham tentang N, pH, dan lain-lain. Di sini bisa pilih. Jika sudah diisi semua, langsung ke analisis atau dapatkan rekomendasinya. Nah, untuk rekomendasi tanamannya yaitu papaya ya. Mengapa papaya? Ada keterangannya di sini. Ada panduan penanam papayanya, ada pilihan lain yang cocok kayak papaya, contohnya apel, pisang, dan lain-lain itu. Ada jawaban atau history dari jawaban tadi. Ada profil lahan dan nilai teknis yang digunakan sistem. Jika sudah, bisa coba lagi, bisa klik lagi, bisa untuk memilih-milih lagi dari bagaimana kondisi air, bagaimana cuaca, bagaimana berapa lama lahan itu digunakan, dan lain-lainnya. Klik saja, kan loading. Nah, di sini rekomendasinya pohon mangga, tanaman mangga, sama aja kayak yang tadi. Selanjutnya saya akan ke mode ahli. Jadi mode ahli ini digunakan jika tahu tentang pH-nya, N-nya berapa, asamnya berapa. Jadi bisa, karena saya ngawur saja, karena saya tidak paham juga. Kita coba dulu aja ya. Di sini rekomendasinya tanaman kopi ya. Informasi tanaman kopinya, itu profil lahannya juga, data yang dimasukkan. Nah, saya akan kembali ke beranda. Saya akan masuk ke upload CSV. Jadi bisa pakai CSV lain nih. Jadi untuk melihat
melihat tabelnya saja sih untuk CSV-nya mah. Nanti bisa di-download ulang juga. Oke, jika sudah diprediksi saja prediksi CSV-nya akan loadingnya sama kayak yang tadi, sama kayak mau analisis tanaman tadi, akan analisis. Nah, ini adalah yang telah saya masukkan CSV-nya. Cuma ada padi ya teman-teman, tapi sekiranya kayak gini bisa juga di-download langsung. Nah, untuk upload lagi juga bisa untuk CSV-nya, tinggal di-upload saja untuk melihat tabel-tabelnya bagaimana. Nah, sekiranya seperti itu saja website yang telah saya buat, website kelayakan tanah dan rekomendasi tanaman menggunakan KNN. Di sini terdapat terang dan gelapnya ya, tergantung kenyamanan saja. Oke, terima kasih telah menonton. Dadah.